Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-69, Bermuka Dua. Selamat mendengarkan. Awan melajukan mobil menuju kantor setelah mengantar Pelangi pulang ke rumah terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan Pelangi yang lebih banyak diam setelah sarapan. Bahkan saat akan turun dari mobil, Pelangi hanya mencium tangan sang suami, memberi salam dan masuk ke rumah. Benar-benar tidak seperti Pelangi yang biasanya bersikap sangat lembut, yang membuat Awan jatuh hati di setiap harinya. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit, Awan sudah tiba di parkiran kantor. Sebelum turun dari mobil, ia meraih ponsel dan mengetikkan sebuah pesan. Sayang, aku minta maaf ya. Ia duduk bersandar beberapa saat menunggu balasan. Namun, alih-alih membalas, Pelangi bahkan belum membuka pesan itu. Akhirnya, Awan memasukkan kembali ponsel ke dalam saku celana dan kemudian meninggalkan parkiran, memasuki gedung kantor. Awan menekan tombol pada panel dan menunggu beberapa saat hingga pintu lift terbuka. Baru saja masuk, telinganya sudah disuguhkan oleh suara menggelegar yang cukup akrab di telinganya. Sontak ia menoleh. Tampak Guntur sedang menegur seorang petugas kebersihan wanita dengan kasar. Ngapain tuh Bandar Korma marah-marah pagi-pagi? Tanya Awan dalam batin. Kamu kalau tidak bisa kerja, silakan mengundurkan diri sekarang juga. Perusahaan saya tidak butuh orang yang tidak bisa bekerja seperti kamu. Suara keras Guntur dapat didengar Awan dengan jelas. Sebenarnya, Awan tak begitu peduli dengan hal-hal yang bukan urusannya. Namun, melihat wanita berseragam oranye itu mulai terisak, rasa kemanusiaannya muncul. Akhirnya, ia mendekat. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Guntur menoleh dengan raut wajah bertambah kesal. Mulutnya yang sudah siap memaki seketika mengatup rapat saat menyadari siapa yang tengah berdiri di hadapannya. Saya sedang menegur seorang pekerja yang tidak beres cara kerjanya. Dengan berteriak, ucap Awan yang terdengar seperti sindiran membuat Guntur kehilangan kata-kata. Sudut mata Awan melirik wanita kira-kira berusia 30 tahunan itu. Ia tampak ketakutan. Sebuah ember dengan posisi terbalik di lantai, berikut genangan air di bawah kaki Guntur. Sudah cukup bagi Awan untuk menebak apa yang terjadi. Sepertinya petugas kebersihan tersebut tak sengaja menumpahkan air yang membuat sang bos naik pitam. Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak sengaja menumpahkan air. Saya akan bersihkan sekarang, ucap wanita itu dengan suara gemetar. Enak saja kamu minta maaf dengan gampangnya. Repot amat ini, bos. Kepleset aja kagak. Makian itu hanya Awan ungkapkan dalam hati. Dan yang terucap dari bibirnya hanya sebuah permohonan penuh kerendahan hati. Apa tidak sebaiknya dimaafkan saja, Pak? Lagi pula hanya kesalahan kecil. Mungkin ibu ini juga tidak sengaja. Segala ucapan Awan layaknya angin berhembus. Sama sekali tak diindahkan oleh Guntur. Saya akan tetap memberi kamu sanksi untuk keteledoran ini. Bagaimana kalau tadi saya jatuh di sini? Kamu mau tanggung jawab? Allah yang Maha Kuasa saja pemaaf. Siapalah kita yang hanya manusia biasa, sampai tidak mau memaafkan. Ucapan Awan membuat Guntur tersentak. Sorot matanya yang penuh kebencian seperti menikam Awan. Assalamualaikum. Tiba-tiba suara tak asing muncul di tengah-tengah mereka. Awan dan Guntur menoleh bersamaan. Waalaikumsalam, Dek. Jawab Awan. Guntur terperangah saat menyadari keberadaan Zidan di sana, sampai lupa untuk menjawab salam. Tadi, Awan menghubungi Zidan dan memintanya untuk bertemu guna membicarakan sesuatu yang penting. Karena pagi ini Zidan tak ada kegiatan lain, maka ia memutuskan untuk datang lebih awal ke kantor suami kakaknya. Di sisi lain, layaknya kerupuk yang disiram air, semua sikap keras, galak dan berkuasa yang tadi ditunjukkan Guntur di hadapan Awan menghilang entah kemana. Ia melirik wanita di hadapannya, lalu mengulas senyum tipis.
Silahkan kamu kembali bekerja. Tapi lain kali hati-hati ya. Ucap Guntur dengan senyuman ramah. Meskipun terlihat bingung, namun petugas kebersihan tersebut segera mengangguk. Setidaknya, ia terlepas dari sanksi berat yang mungkin dijatuhkan sang bos. Terima kasih, Pak. Sementara Awan hanya melirik Guntur dengan ekspresi datar. Kesal, tentu saja. Tingkah lo ngingetin gue sama uang receh kepean, bro. Bermuka dua. Ada apa kesini, Zidan? Tanya Guntur seraya menepuk bahu pemuda itu. Mau ketemu Kak Awan, Kak. Maaf kalau ganggu di waktu kerja. Sekilas Guntur melirik Awan dan Zidan bergantian. Kemudian tersenyum. Ah, tidak kok. Tempat ini akan selalu terbuka untuk kamu. Santai saja. Terima kasih, Kak Guntur. Guntur lalu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. Ia menggeleng pelan seolah sedang frustasi akibat dikejar oleh waktu. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Ada urusan penting di luar. Awan dan Zidan mengangguk diiringi senyuman ramah, menatap pria jangkung yang kemudian menjauh dari mereka. Setelah kepergian Guntur, mereka beranjak menuju lift yang akan membawanya ke lantai 7, tempat ruangan Awan berada. Sepanjang jalan, Awan terus menggerutu dalam hati dengan tingkah Guntur yang mendadak berubah dengan kehadiran Zidan. Kamu lihat kejadian tadi kan, Dek? Tanya Awan dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Lihat, Kak. Jawab Zidan dengan pembawaannya yang tenang. Melalui mimik wajah Awan, ia tahu bahwa kakak iparnya itu sedang kesal. Menurut kamu bagaimana? Ya tidak bagaimana-mana, Kak. Yang merasa waras harus mengalah. Memang begitu kan? Awan melirik Zidan dengan sudut mata yang berkerut. Apa tidak salah teorinya, Dek? Kalau yang waras terus-terusan ngalah, lama-lama dunia bisa dikuasai orang gila. Untuk pertama kali, Awan menunjukkan sikap kesal secara nyata di hadapan Zidan, membuat pemuda itu terkekeh geli. Kalau seperti ini, Kak Pelangi pasti berasa sedang menghadapi anak kecil. Oh ya, Kak Awan ada apa minta ketemu di sini? Tanya Zidan sesaat setelah memasuki ruang kerja kakak iparnya. Sebenarnya ada yang kakak mau tanyakan ke kamu. Mereka duduk saling berhadapan di kursi. Awan lalu meraih pesawat telepon dan menghubungi seorang office boy kantor untuk meminta teh hangat. Soal apa? Kakak kamu itu sukanya apa ya? Zidan menyembunyikan seringainya mendengar pertanyaan itu. Ia hampir tak percaya. Sang kakak ipar yang sebenarnya adalah orang sibuk di kantor sengaja memintanya datang hanya untuk bertanya apa yang disukai kakaknya. Bukannya Kak Awan tinggal serumah, kenapa tidak tanya langsung ke orangnya? Ya malulah. Apalagi setelah insiden kalung semalam. Tambahnya dalam hati. Zidan kembali mengulas senyum. Kak Pelangi mah sukanya sama kawan doang. Kalau itu juga gue tahu, Dan. Kak Pelangi itu suka tanaman hias, suka mawar putih, dan suka puncak. Kalau Kak Awan ada waktu, bisa aja Kak Pelangi ke puncak berdua. Pasti Kak Pelangi senang. Senyum senang terlihat di wajah Awan. Tiba-tiba terbesit ide di benaknya untuk membawa Pelangi bepergian berdua. Sejak menikah, mereka memang belum sempat berbulan madu. Makasih, Dek. Jadi Kak Awan minta aku kesini cuma buat tanya Kak Pelangi suka apa? Bukan juga sih. Raut wajah Awan pun berubah serius setelahnya. Kamu sudah bicara sama Ayah tentang insiden kemarin? Sudah, Kak. Ayah sudah bicara dengan orang tua Kak Guntur. Dalam waktu dekat, mereka akan kemari. Zidan melirik Awan yang tampak sedang terbebani sesuatu. Memang kenapa, Kak? Apakah Guntur melakukan sesuatu lagi? Tidak sih. Jawabnya. Sabar ya, Kak. Insya Allah ada jalan keluar. Menghadapi Kak Guntur tidak boleh dengan kekerasan. Awan mengangguk mengerti. Memang sejak kapan dia jadi penderita OCD? Sudah lama sih, Kak. Sebelum pindah ke Malaysia. Baru ketahuan setelah Kak Guntur pernah... Ucapan Zidan menggantung. Ia tampak ragu untuk melanjutkan ucapannya. Dia pernah apa?
Zidan tak segera menjawab. Ia terdiam seraya menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang mendadak merah dapat dibaca Awan bahwa adik iparnya itu sedang menahan amarah. Tapi apa? Awan sama sekali tak dapat menebaknya. Kamu kenapa, Dek? Memang si Bandar Korma pernah ngapain? Sambil menahan kemarahan, Zidan menjawab. Dia pernah berusaha melecehkan Kak Pelangi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.